Albert Manjai, Astriani, baik ya. Kita manusia tidak terlepas dari lingkungan. Benar itu? Benar itu? Manusia tidak lepas dari lingkungan. Selanjutnya, ya, apakah kalian mengetahui lingkungan? Siapa yang bisa dari anak kami? Apakah kalian mengetahui lingkungan? Siapa dari anak kami? Ya. Lingkungan itu adalah berupa alam atau tempat tinggal yang ditinggali oleh manusia. Ya, terima kasih Duduk. Ya, sekarang selanjutnya kami, ya, mengapa? Pertanyaan berikutnya, mengapa terjadinya kerusakan lingkungan? Ada yang bisa? Ada faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Satu, karena pencemaran lingkungan karena menebang pohon sembarangan. Ada lagi yang memberikan pendapatnya? Ada, Bu. Ya, silakan berdiri dulu. Artinya, Bu, menggunakan pupuk berwarna biru. Iya, silakan duduk di kanan. Siapa lagi? Ada lagi yang memberi pendapatnya? Baik, ya, dari pendapat dari kedua teman-teman jawabannya benar, hanya saja itu mau menambahkan saja, ya, di mana ya tadi katanya di sini mengapa terjadinya lingkungan, ya, terjadinya kerusakan lingkungan, ya, terjadinya kerusakan lingkungan di sini ya karena juga termasuk bencana alam, ya, bukan hanya bencana alam. Bayangan di sana judul materi kita pada hari ini upaya melestarikan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita di sini agar peserta didik dapat mendeskripsikan penyebab kerusakan lingkungan sekitar dan upaya pelestariannya. Kami perhatikan gambar, ya, dibuka gambarnya anak, coba diperhatikan gambar tersebut. Sudah gambar tersebut. Ya, perhatikan gambar dari nomor 1. Sudah, ya, perhatikan gambar di nomor 1. Kalau kalian perhatikan gambar di nomor 1 itu menunjukkan gambar apa itu? Mengapa terjadinya karena longsor tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Karena ulah manusia yang contohnya karena menebang pohon sembarangan. Iya, silakan duduk di tangan. Akhirnya membuang sampah. Ya, silakan duduk di tangan. Ada lagi dari anak kami? Ada? Ya. Baik. Ya, dari kedua jawaban anak-anak kami itu sangat benar, ya. Kalau kita perhatikan di dalam gambar nomor 1 itu terjadinya tanah longsor. Kenapa terjadinya tanah longsor tadi? Seperti tadi terjadinya apa? Penebangan pohon sembarangan. Ya, karena termasuk ulah manusia juga. Pembuangan sampah sembarangan juga itu termasuk juga kan? Coba kalian perhatikan di lingkungan sekolah. Ada kan tanah longsor? Ada kan? Mengapa terjadinya lingkungan longsor di dalam sekolah kita itu? Karena apa itu? Kurangnya sampah sembarangan. Karena kurangnya apa juga? Penanaman pohon. Makanya terjadinya lingkungan longsor. Itu di gambar nomor 1. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Ya, contoh gambar yang kedua. Kalau kalian perhatikan gambar yang kedua itu menunjukkan gambar apa itu? Banana boat.
merencanakan. Iya, benar sekali saya setuju. Ya benar sekali. Mengapa perlu adanya yang namanya pelestarian yang agar bebas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ya, kalau sudah jelas semua, ya kita masuk pada ujian sumatif sekarang ya. Yang akan dikerjakan selama 5 menit. Nanti dikerjakan di sini aja dulu ya. Iya, Bu. Baik, sekarang dikerjakan anak-anak ya. Waktunya 20 menit dari sekarang. Jangan lupa untuk tulis namanya. Sudah siap? Sudah, Bu. Semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Ya. Oke. Baik, ya sekarang kita lanjutkan tugas kita. Tugas kelompok. Ya, kita bagi 3 kelompok. Dari 1 kelompok masuk ke 8. Sekarang dibagikan kelompoknya. Lihat ya, masuk di sini. Ya. Orang sampai di sini gabung sini ya. Ini yang 3 orang nanti gabung di sebelah sini ya. Ya ya. Oke. Sekarang kita mulai bentuk kelompoknya masing-masing. Rapikan mejanya, mejanya jadi ya. Jadi kelompoknya adakan tugas kelompok. Kelompoknya dibagikan dulu ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita mengerjakan tugas kelompok kita dengan durasi waktu 5 menit. Setelah nanti siap, kita berikan berkelompok. Sekarang dikerjakan dan sudah? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya, masing-masing kelompoknya melakukan hasil
dari kelompok 1 ingin mengajukan hasil diskusi kami atau hasil kerjasama kami yang dimana kami merancang atau berdiskusi tentang tanah longsor akibat hujan deras, ruas jalan provinsi Gunung Sitoli menuju Nias Barat, rusak parah, di mana jalan penghubungnya penghubung Gunung Sitoli dan Nias Barat yang rusak parah hampir putus. Ruas jalan provinsi dari Gunung Sitoli menuju Kabupaten Nias Barat sangat mengkhawatirkan. Banyak para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 sangat mengeluh kondisi jalan tersebut, di mana ruas jalan yang rusak ini terletak sekitar 27 km dari Gunung Sitoli ke Nias Barat, tepatnya di Desa Padowo Sumedra. Menurut pantauan media, saat melintas di jalan tersebut menggunakan bahwa jalan ini sangat rusak. Apabila tidak ditangani dengan cepat, maka dalam beberapa hari ke depan bisa habis total. Nah, pengguna jalan sangat mengeluh kepada Dinas PUPR Provinsi melalui UPTD Bina Marga Gunung Sitoli untuk segera mungkin menangani atau membenarkan jalan tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat pengguna jalan melintas area media ini melakukan peliputan atau konfigurasi sangat berharap terutama kepada Dinas PU Provinsi maupun Kabupaten agar segera menangani kerusakan jalan tersebut. Karena kerusakan jalan tersebut apabila tidak ditangani, maka akan merusak jalan tersebut secara total dan akan mengganggu perekonomian masyarakat tertentu. Karena jalan satu-satunya hanya provinsi atau berbulan. Dalam media diharap kepada pengguna jalan untuk berhati-hati dari daerah ini apabila kendaraan berat seperti truk dan muatan berat karena dapat mengakibatkan kecelakaan dan bahkan bisa menelan korban jiwa. Demikianlah yang telah mendiskusikan tentang kelestarian alam ini, dan jika ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 kami persilakan. Kalau ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 kami persilakan. Apa dari kebebasan lingkungan yang terjadi pada artikel di atas? Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 2 ini kami persilakan dijawab oleh teman kami yang baru. Pada teman kami dipersilakan. Nah, soalnya itu apa jenis kerusakan lingkungan yang terjadi pada artikel di atas? Itu jawabannya itu kerusakan ikan. Ya, tepuk tangan. Bagaimana sikap masyarakat menanggapi yang terjadi tersebut? Untuk pertanyaan dari kelompok 3 ini kami persilakan kepada teman kami Ovian Wisrawa. Baik, terima kasih pertanyaan untuk kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana sikap masyarakat menanggapi yang terjadi tersebut? Jawaban, masyarakat memohon kepada pemerintah provinsi agar segera ditangani karena dapat mengganggu perekonomian masyarakat. Sekarang kelompok 2 ini membacakan hasil diskusinya. Silakan. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2 mengenai jaga kelestarian alam, Kodinias laksanakan pembinaan lingkungan hidup. Program kerja kami melalui pembinaan lingkungan hidup yang sangat
membantu pemerintah daerah mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam dan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global saat ini. Dengan kegiatan bersama ini dapat mendorong masyarakat dengan berbagai komponen yang ada untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat di lingkungannya akan pentingnya dalam menjaga kelestarian alam dan harapan kami kita bersama-sama merawat dan menjaga agar pohon mangrove ini bisa tumbuh sehingga harapan kita bersama dalam melestarikan lingkungan bisa tercapai tutupnya. Sementara Camat Babalato Ija Magia menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kodim Nias dalam membantu pemerintah khususnya Kecamatan Babalato Kabupaten Nias dalam menjaga kelestarian alam bersama dengan komponen masyarakat. Di tempat yang sama, Kapolsek Babalato AKP Beni Lase menyampaikan sangat mendukung penuh kegiatan pelestarian lingkungan yang merupakan wujud kepedulian jajaran TNI. Inilah wujud kepedulian TNI. Kami sangat mendukung penuh dan harapan kami bersama kegiatan ini berkelanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting, terlebih di tempat ini mengingat air laut yang sering memiliki tempat ini. Baik, hanya itu saja hasil diskusi kami, dan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Kami dari kelompok 1 memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana sikap masyarakat menanggapi usaha yang dilakukan oleh Kodim Nias tersebut? Baik, untuk menjawab dari kelompok 1 kami percayakan pada teman kami ini. Baik, saya akan menjawab bagaimana sikap masyarakat menanggapi usaha yang dilakukan oleh Kodim Nias tersebut. Jadi jawabannya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kodim 02 Berikan kesimpulan dari usaha pelestarian yang terjadi pada artikel di atas. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, kami percayakan kepada teman kami Sonek Ibrahim. Kesimpulan dari usaha pelestarian yang terjadi pada artikel di atas, jawabannya adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kodim 02 Nias melakukan pemetaan dengan melaksanakan penanaman bibit pohon mangrove di Desa Pokok Hayana, Kecamatan Babalato, Kabupaten Nias. Bagaimana kelompok 3? Iya. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3 dan Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3 tentang himbauan jaga kebersihan mengumumkan tiap 1 atau 2 jam sekali. KBRN Mustoli. Setiap orang termasuk wisatawan, warga sekitar maupun pengelola wisata wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jika sampah di tempat wisata dibiarkan menumpuk,
bersama agar pengunjung tetap menjaga kebersihan ketika mereka tiba di Museum Nias. Kalau kita di museum, secara kontinuitas itu kita buat pengumuman melalui pengeras suara. Sekali dalam 1 jam atau paling tidak 2 jam, kita selalu sampaikan kepada para pengunjung supaya selalu menjaga kebersihan. Itu sebagai tanggung jawab itu untuk menyampaikan edukasi kepada para pengunjung di lokasi MPN supaya mereka tetap menjaga kebersihan ketika mereka tiba di Museum Nias. Secara tidak langsung, itu kan sudah menerapkan suatu edukasi yang bermanfaat untuk pelestarian kita. Kemudian di setiap sudut museum juga kita selalu tempelkan pamflet bertulisan jangan buang sampah sembarangan, dan termasuk baliho atau spanduk yang sudah kita letakkan di lokasi museum tersebut. Apa dampaknya sampah-sampah tersebut? Contohnya, beragam sampah plastik. Bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Ujar konservator Museum Pusaka Nias, Polisi Wilayah, Minggu 30 April 2023. Baik, itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya tentang apa jenis upaya pelestarian lingkungan yang terjadi pada artikel di atas. Baik, terima kasih pertanyaan kelompok 1 dan pertanyaan tersebut kami percayakan kepada teman kami untuk menjawab. Apa jenis upaya pelestarian lingkungan yang terjadi pada artikel di atas? Jawaban. 1. Setiap 1 atau 2 jam disampaikan mengumumkan melalui pengeras suatu supaya menjaga kebersihan ketika masuk di museum. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempertanyakan berikan kesimpulan yang terjadi pada artikel di atas. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kami percayakan kepada teman kami Grant untuk bersama. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang berikan kesimpulan dari fenomena yang terjadi pada artikel di atas. Jawabannya yaitu ketika masuk di museum harus menjaga kebersihan lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan dan buang sampah pada tempatnya serta tetap menjaga kebersihan. Karena kelompok kita sudah siap dan anak-anak kami dari kelompok 1 sama kelompok 3 sudah mengambilkannya, ya. Sekarang Ibu menjelaskan sedikit ya untuk kelompok 1 dengan judul dari kelompok 1 tadi katanya akibat hujan deras wajar maupun sebelum tadi namanya barat serta barat, ya. Mengapa jalan tersebut bisa rusak? Ya, seperti yang kita pelajari dari awal tadi, jalan itu bisa terjadinya rusak karena akibat tadi pencemaran lingkungan seperti penebangan pohon. Ya, itulah penjelasan dari kelompok 1 tadi. Untuk kelompok 2 tadi judulnya ketuaan aja ya, kelompok 1, kelompok 2. Baik, ya. Apa kabar SMP Hanta?
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita nyanyi dan doa dulu. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa ke depan? Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi kita pada saat ini, mari kita bernyanyi dan saya mengajak teman-teman untuk mari kita bernyanyi beragam-ragam 3 ya. Beragam-ragam kita ada di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah dan Baik, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, harapan Ibu tetap semangat. Harapan hanya di rumah, tetap juga harus belajar di rumah. Di rumah. Ya, anak-anak kami tetap untuk semangat belajar. Mari sampai bertemu kembali di mata pelajaran berikutnya. Selamat siang. Ucapkan